Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Rescast Rescue Podcast by BPBD Kota Madiun. Kesiapsiagaan mulai dari aku, kamu, dan kita semua. Hai sahabat Disaster Reason, kembali lagi di Rescast and back again with me, Jiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di Rescast Bapak DRS Edi Waluyo, betul Pak? Iya, betul. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sangat gembira sekali. Baik, jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial Bapak Edi. Monggo silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Kami merupakan himpunan dari komunitas relawan tanggap bencana alam, tapi kita fokus kepada cuaca yang ekstrim. Jadi yang harus kita ketahui adalah bagaimana kondisi cuaca pada saat bulan-bulan ini selama bulan November, Desember, Januari, dan Februari. Jadi yang perlu kita ketahui masyarakat itu adalah bagaimana nanti kalau terjadi cuaca yang ekstrim, bagaimana tanda-tanda yang cuaca ekstrim dan akibat dan sebab akibatnya apa. Itu yang perlu kita jelaskan nanti kepada masyarakat. Jadi Bapak Edi ini juga pernah menjabat ya Pak di tahun 1989 sampai 1992 sebagai Kepala BMG di Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, betul. Kemudian di tahun 1993 sampai dengan 2005 pernah menjabat sebagai Kepala BMG di Surabaya, Jawa Timur. Iya. Jadi kegiatan Bapak untuk saat ini karena sudah paripurna adalah di Forum Komunitas Relawan Tanggap Bencana Alam Jawa Timur. Betul, Mbak. Betul. Jadi memang tujuannya itu apa Pak? Dibentuknya forum ini? Komunitas Relawan Tanggap Bencana Alam itu yang terfokus kepada cuaca. Itu masyarakat awam itu lebih jelas. Hanya bukan diterima aja dari melalui mass media cetak maupun mass media elektronik itu, tapi yang dirasakan oleh masyarakat itu bagaimana situasi keadaan alam di sekitarnya. Jadi lebih kami jelaskan dan kami jabarkan kepada masyarakat, ini loh yang terjadi cuaca yang ekstrim itu yang bagaimana yang ini. Jadi masyarakat lebih jelas dan orang awam itu lebih mengerti. Selama ini kan hanya didengar, habis didengar terus nanti iya. Tapi kita juga selalu ada pesan-pesan hikmah sekali kepada masyarakat, yaitu kalau terjadi banjir bagaimana nanti harus dilakukan dan membuang sampah jangan sembarangan, terutama di gorong-gorong. Banjir itu akan meluap. Jadi kalau genangan itu sudah terjadi genangan di bawah 50 cm, tapi kalau sudah di atas 50 cm adalah hujan deras akan terjadi akibat banjir. Dan ini Mbak, ini perlu sekali. Kota Madiun, terutama ini karena kami berdomisil di Madiun, teman-teman kami, itu sea level daripada permukaan tinggi laut itu, dari daratan, itu 70 meter. Dibarengi dengan sekitar kita itu ada Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dataran-dataran tinggi, sedangkan di datarannya itu lebih dari 100 meter. Itu sea level dari ketinggian. Nah itu kita dipecah belah oleh adanya Sungai Madiun. Kita kalau nanti Madiun itu sudah keruh, itu di hulu dataran tinggi itu akan suatu terjadi, mesti ada bencana hidrometeorologi. Sesuai sama topik kita hari ini ya Pak, betul. Anomali cuaca di akhir tahun. Iya, betul Mbak. Jadi Bapak, kalau dari sisi dan pengetahuan Bapak, untuk proyeksi cuaca di Indonesia khususnya Jawa Timur dan Kota Madiun untuk akhir tahun ini seperti apa Pak? Iya, memang bukan tiap tahun aja, setiap tahunnya itu kita akan harus mengantisipasi pada bulan November, Desember, Januari, Februari itu puncak-puncak dari terjadinya cuaca ekstrim. Ini sehingga disebut dengan La Nina. La Nina itu adalah di bawah adanya 0 derajat Celcius di permukaan dari lautan Pasifik. Ini yang terjadi. Jadi
kita akan terjadi dampak daripada adanya suatu cuaca ekstrim. Kita lihat aja Mbak, kita lihat di suatu keadaan cuaca yang kita lihat kasat mata kita sendiri. Oh bisa ya Pak dilihat secara kasat? Betul. Kita lihat aja awan kita tuh kalau sudah dikatakan namanya awan cumulonimbus yang hitam pekat, itu sudah akan terjadi adanya hujan deras dan petir dan terjadi angin kencang. Itu angin kencang itu sekitar 40 sampai 60 km per jam itu sudah terjadi. Ini waspada. Jadi masyarakat itu waspada. Jangan hanya mendengarkan berita, tapi kita harus lihat kasat mata kita. Oh ya, ini mendung ya, seperti cuacanya itu keadaannya awan hitam. Awan hitam pekat itu yang harus kita waspadai. Namanya awan CB, cumulus nimbus. Cumulonimbus. Oke. Mungkin Bapak ada contoh gambarnya Pak? Ya, ini bisa kita lihat cuaca ekstrim. Ini terjadi cuaca ekstrim. Kalau sudah hitam pekat begini, ini hitam pekat ini merupakan terjadi cuaca yang sudah cumulonimbus akan terjadi. Contoh ini sudah hitam pekat. Oh iya. Ini berbahaya sekali, terutama di penerbangan. Oh iya, yang banyak menyebabkan kecelakaan pesawat. Itu nanti kalau sudah gitu akan dampak adanya seperti baru-baru ini itu terjadi petir dan kilat. Petir dan kilat itu waspada. Masyarakat harus mewaspadai. Ini sangat peka sekali. Kita kena aliran arus listrik yang terjadi dari petir dan guntur dan kilat itu yang jangan ditempatkan kepada daerah-daerah wilayah area-area lapangan. Itu sangat berbahaya Mbak. Ini kalau kita kasat mata kita lihat keadaan petir begini, wah kilat ini harus berbahaya, harus dilindungi diri kita sendiri, dan kita harus mengetahui keadaannya itu petirnya, gunturnya itu bahaya, dan akan menimbulkan juga terjadi angin kencang. Kalau sudah angin kencang begini itu akan kita lihat angin kencangnya itu sangat tinggi, cepat sekali, sporadis. Kalau sudah sebelum hujan rintik-rintik maupun sesudah hujan deras itu akan terjadi angin yang sangat kencang, bisa menumbangkan pohon, bisa menumbangkan papan reklame. Jangan berteduh di bawah pohon yang rindang. Itu Mbak, itu jadi harus waspada. Pekerjaan rumah untuk BPBD juga Pak, mengatasi pohon-pohon tumbang. Betul biasanya Mbak, kalau musim hujan Pak. BPBD itu nanti kalau sudah punya PR, ini belum PR ya, masih PR-nya nanti kerjaan yang rutin. Itu di lapangan itu mencakup nanti bulan November akhir, Desember, Januari, Februari. Itu suatu pekerjaan kita dari BPBD Mbak. Jadi harus waspada dan kita siap-siap. Ya katakanlah nanti ada pohon tumbang apa itu kita harus tanggap siap. Jadi masyarakat itu bisa terlindungi begitu Mbak. Kalau puncak musim hujan sendiri Pak, biasanya terjadi itu di bulan apa Pak? November ini sudah, memang Oktober itu sudah pancaroba. Dalam musim kemarau ke musim hujan, November sudah hujan. Tapi hujan masih dalam keadaan hujan keringan dan sedang. Tapi kalau sudah puncaknya cuaca ekstrim itu nanti hujannya itu sangat deras sekali, yaitu pada bulan Desember, Januari, Februari. Ini waspada. Jadi keadaannya kondisi begitu. Jadi kita lihat saja Pak, nanti kalau sudah terjadi hujan deras itu ya kita memang kewajiban kita sebagai dinas dari BPBD harus juga mengupdate datanya dari Badan Meteorologi dan Geofisika, dari Juanda maupun dari pusat di Jakarta. Kita bisa mengetahui kapan hujan. Berarti baiknya kita menginstal aplikasi BMKG juga ya Pak di ponsel masing-masing. Kita harus bisa. Jadi kita harus mengetahui BMKG itu nanti akan memberikan siaran-siaran atau memberikan update-nya data itu keadaan kondisi cuaca pada jam-jam itu juga mengetahui. Karena di sana juga sudah dianalisa semua, dikirim ke seluruh stasiun
stasiun-stasiun BMG di seluruh Indonesia. Nah, ini termasuk di Kabupaten Karisidenan Madiun Raya. Ya. Ini sudah memang harus ketahui semua. Nah, BPBD itu kita nanti harus setiap hari kita waspada dengan mengupdate datanya, itu kita mengetahui nanti data itu kapan hujan, jam berapa hujan, itu nanti kita harus keliling. Kalau sudah banjir ya dengan sendirinya kita harus ke lapangan. Tapi setahu saya juga aplikasi BMKG ini tidak hanya tentang cuaca ya Pak, bahkan tentang potensi bencana juga disiarkan melalui aplikasi tersebut ya Pak ya? Betul. Kalau cuaca juga di situ tuh ada bidangnya masing-masing, ada cuaca, nanti ada gempa. Ya, Tapi gempa itu tidak bisa diprediksi. Ya, betul. Memang kalau cuaca itu kita bisa diprediksi. Dan klimatologi, iklim, musim tanam itu juga bisa diprediksi. Oh, baik. Jadi itu, Mbak. Jadi luar biasa sekali ya, aplikasi ini sudah sangat lengkap. Jadi lengkap semua. Memfasilitasi masyarakat juga. Iya, masyarakat bisa mengetahui lengkap semua. Cuma kita harus mengetahui juga, kita mendengar radio atau mendengar di siaran-siaran bersama dengan BPBD, menyaksikan sendiri, yaitu tadi Mbak, keadaan fenomena alam itu bagaimana. Ya. Keadaannya, kondisinya bagaimana, oh ya ini begini, oh ini. Itu memang harus kita waspadai. Begitu. Jadi Bapak tadi sempat menyinggung tentang La Nina, betul Pak? Jadi kalau untuk saat ini di Indonesia, Jawa Timur dan juga Kota Madiun, apakah sudah masuk ke kondisi La Nina ini Pak? Iya, skopnya La Nina itu adalah seluruh Indonesia Mbak. Akan tercover semua, akan terjadi La Nina itu dalam musim-musim penghujan ini. Iya. Nah, nanti dari peta-peta awan itu kelihatan awan itu yang peta-peta yang menunjukkan gimana terjadi curah-curah hujan di daerah-daerah yang terhimpun dalam kumpulan awan. Itu deretan awan itu nanti bisa terkumpul, bisa mengetahui mana curah hujannya yang lebih overload, artinya overkapasitas yang lebih besar, intensitas hujannya sangat tinggi itu di daerah-daerah mana. Itu bisa sudah dianalisa oleh tenaga forecaster. Forecaster kita. Dari BMKG ya Pak BMKG. ya. Jadi apakah masyarakat awam itu juga bisa mengetahui secara langsung, oh ini sudah mulai masuk La Nina atau belum, atau hanya memang khusus BMKG yang bisa memberikan analisa, oh ini sudah masuk kondisi La Nina dan lain sebagainya? Iya, itu semua dari citra satelit Mbak. Oh, jadi bisa dilihatnya melalui bisa kelihatan citra satelit. Terus nanti kita dianalisa oleh tenaga forecaster, itu sudah masuk La Nina. Nanti kalau sudah pada musim-musim kemarau, oh ini masuk El Nino. Jadi biasanya kalau sudah masuk La Nina ini bencananya juga banyak ya Pak ya? Banyak bencana sekali. Alamnya. Terlebih lagi banjir. Banjir, terutama yang disebut dengan bencana hidrometeorologi. Itu yang sangat kita harus mengantisipasi betul-betul masyarakat. Bencana hidrometeorologi itu terjadinya banyak sekali Mbak di daerah-daerah. Ya. Dan terjadi nanti kalau sudah dibarengi dengan terang bulan, artinya itu bulan-bulan purnama, itu akan terjadi rob. Rob itu adalah gelombang laut yang masuk ke daratan. Oh, iya. Itu namanya rob. Itu terjadi di daerah pantai-pantai seperti di Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang. Info terbaru Pacitan juga habis banjir ya Pak? Iya, habis banjir. Baru Pacitan. Kemarin kami bisa mencapai ke sana itu habis banjir. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi daerah tanah longsor. Kita hanya ada yang mewaspadai itu adalah satu Mbak. Itu kalau sudah hujan deras, hujan lebat, itu tanah longsor. Itu harus diwaspadai. Bahaya ya Pak ya? Bahaya sekali. Tanah longsor, di samping itu juga adanya terjadi banjir bandang. Oh, seperti di Kabupaten Malang kemarin? Iya, Batu. Oh iya, Batu. Ya, itu terjadi juga. Barusan aja di Kabupaten Magetan juga baru terjadi, tapi tidak begitu, lebih lama. Oh iya. Terus nanti di kota itu bukan hanya tanah longsor aja, tapi adanya nanti angin kencang meniup kepada pohon-pohon yang tumbang. Pohon-pohon itu waspada Mbak sekarang. Itu sekarang sudah mewaspadai
bulan akhir November, Desember, Januari, Februari itu waspada. Jadi sebaiknya masyarakat di dalam rumah saja ya Pak ya, atau bagaimana? Iya, di rumah. Tapi ada keperluan sekali itu mendesak, bisa dengan mendesak. Cuma jangan sekali-sekali adanya korban. Kalau sudah hujan dibarengi petir dan guntur, terjadi juga angin kencang, itu ada pohon roboh, ada semuanya akan terjadi, manusianya akan sangat betul-betul waspada. Ya. Kita waspada. Jadi kemarin minggu lalu juga BPBD Kota Madiun bersama Wali Kota sudah mengadakan apel siaga untuk bencana hidrometeorologi juga betul, Pak. Mbak. Iya. Jadi memang tujuannya supaya masyarakat ini lebih waspada adanya bencana hidrometeorologi. Iya, Nah, cuaca akhir tahun ini sungguh kita perlu sangat waspada ya Pak. Waspada sekali. Baik. Dan kita di Kabupaten Madiun dengan Kota Madiun itu, karena Kota Madiun itu sangat rendah sekali, dibelah dengan Sungai Madiun. Ya. Sering terjadi banjir ya Pak ya. Harus betul-betul. Nah, kotanya itu masyarakat harus jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Kuncinya kerjasama itu antar nanti masyarakat. gorong-gorong tersumbat banjir. Meskipun hujannya tidak deras, kok kenapa banjir? Karena gorong-gorong tersumbat dengan sampah, tidak masuk ke sungai kali Madiun. Ya. Oh ya Pak, saya juga sempat sedikit membaca ada yang namanya La Nina dan ada yang namanya El Nino. Sebenarnya apa Pak bedanya? Mungkin biar masyarakat jauh lebih paham Pak. La Nina itu dalam kategori pada musim-musim penghujan. Ya. Tapi kalau El Nino itu kategori kita itu pada musim-musim kemarau. Iya. Jadi sebenarnya apakah kondisi La Nina sendiri ini bisa menjadi maksudnya ada dampak positifnya? Biasanya kita melihat suatu hal itu ada positif negatifnya. Ataukah mungkin karena adanya La Nina kemudian potensi kekeringan di suatu daerah itu jadi cukup rendah, kemudian pasokan air jadi lebih banyak, atau mungkin hanya ada dampak negatif saja Pak dari La Nina ini? Iya. La Nina itu sebabnya itu nanti terjadi akibat adanya hujan deras. Ya. Ada petir, ada angin kencang. Nah, akibat itu adanya nanti banjir bandang. Akibat itu dari bencana meteorologi, hidrometeorologi, ada banjir bandang, tanah longsor. Ini waspada. Tapi kalau kalau El Nino itu merupakan pada musim-musim kemarau aja. Dalam iklim musim tanam apa yang cocok untuk tanaman ini. Jadi gitu. Jadi orang untuk bercocok tanam juga bisa dilihat dari ini ya, terus kondisi. Tanaman itu dari varietas apa. Ini kok musim kemarau. Tapi dengan sendirinya yang kita sebut adalah El Nino. Tapi kalau La Nina itu memang ada akibat-akibatnya tuh. Ya itu tadi Mbak, banjir, bandang, tanah longsor, dataran tinggi, dan juga terjadi adanya angin kencang. Dulu tahun 2020 juga seingat saya di berita juga banyak membahas tentang La Nina. Kemudian di tahun ini 2021 juga membahas lagi tentang La Nina. Apakah La Nina ini selalu terjadi setiap tahun, Pak? Iya, itu terjadi. Cuma dalam kategori kita itu adalah pada musim penghujan aja. La Nina. Tapi nanti merubah dari iklim kita, ini daerah iklim kita daerah tropis, iklim tropis ada dua musim, hujan dan kemarau. Nah itu nanti kita sebutkan, oh ini kemarau panjang atau kemarau ini adalah El Nino akan terjadi. Jadi itu hanya istilah dalam bentuk adanya kategori dari iklim hujan dan iklim kemarau. Itu Mbak. Kemudian untuk La Nina sendiri Bapak, apakah La Nina ini memiliki tingkatan-tingkatan? Misalnya ada La Nina di tingkat lemah, moderat, atau kuat, atau bagaimana Pak? Iya, kita lihat ukuran intensitas hujan. Oh, dilihat dari intensitas hujan. Hujan yang deras, ya. Kalau lebih dari 3 jam, Mbak, hujan deras terus menerus, itu waspada. Banjir. Iya, akan terjadi banjir. Ya, hujan terus menerus bisa lebih dari 3 jam. Tapi kalau misal 1 jam hujan itu memang ada banjir, itu dari ukuran. Kalau ukuran dari 5 cm itu genangan.
kita sebut genangan. Tapi kalau sudah di atas 50 cm itu sudah 1 meter itu, wah ini banjir betul ini, terjadi banjir. Jadi kita harus waspada. Jadi masyarakat itu harus mengerti istilah-istilah daripada ini banjir atau genangan. Nah ini tugasnya BPBD. Betul. Seluruh Indonesia harus mewaspadai pada akhir November, bulan Desember, Januari, Februari. Ini puncak-puncaknya cuaca ekstrim yang berakibat bencana hidrometeorologi. Kemudian Bapak, kalau La Nina di tahun 2021 ini dibandingkan dengan La Nina yang terjadi di tahun 2020, apakah kekuatannya justru jauh lebih ekstrim di tahun 2021 atau bagaimana? Itu tadi kita lihat intensitas hujannya. Untuk saat ini bagaimana? Kalau saat ini kan belum terjadi bulan Desember. Jadi nanti puncaknya Desember, Januari, Februari, Mbak. Baru kita bisa merasakan. Habis ini kan masih pra La Nina pada bulan-bulan ini. Iya, pra. Nanti kalau sudah kita hitung data itu harus terhimpun angka. Hujannya berapa milimeter setiap 24 jam satu hari. Nah, ini sudah sangat di atas 100 mm itu sudah sangat betul nanti bisa 200-300 mm sehari, itu sudah over kapasitas curah hujannya. Jadi kita jangan nanti sebelum hujan dan sesudah hujan deras itu kita belum tahu intensitas hujannya itu ukurannya berapa milimeter. Tapi kalau sudah hujan deras dan nanti paskanya itu kita bisa menghitung, bisa mengukur dengan curah hujannya itu ada stasiun-stasiun hujan di daerah-daerah. Itu semuanya itu bisa kerjasama BPBD, nanti semua instansi itu masyarakat bisa mengetahui ke dinas pengairan. Itu tahu Mbak, itu tahu semuanya hujannya deras sekali berapa milimeter. Itu. Baik. Lalu apakah dari BMKG sendiri bisa memperkirakan untuk tahun depan akan terjadi La Nina lagi atau tidak? Seperti itu. Ya, itu memang kita lihat dulu dari peta awan, terjadinya anginnya, kalau sudah terjadi konvergensi, ya, melemahnya angin, bertumbuhnya awan, berderetnya awan, yaitu awan-awan yang mempunyai satu curahan hujan yang sangat tinggi, itu kita akan tahu dari BMKG akan membentuk, inilah akan terjadi La Nina. Tapi kalau sekarang ini yang puncaknya nanti ya sekitar curah hujan, potensi hujan yang sangat tinggi itu nanti ya bulan-bulan akhir November, Desember, Januari, Februari itu. Berarti akan berakhir di Februari kemungkinan nih. Maret. Maret. Ya. Belum tentu juga, nanti Maret masih ada hujan. Masih bisa terus. Masih terus. Jadi itu. Tapi nanti kalau terjadi suatu potensi hujannya, intensitas hujannya sudah berkurang, kita sebut pancaroba pada musim penghujan ke musim kemarau. Sekarang kan ini kan masih pancaroba musim kemarau ke musim penghujan. Tapi banyak orang yang sakit juga ya. Banyak sakit. Tapi puncaknya itu adalah puncak dalam bulan Desember, Januari, Februari. Dan ini masih bisa berlanjut yang kita tidak itu tahu. Bisa berlanjut juga. Jadi harus waspada. Kalau tahun sebelumnya La Nina berakhir sampai bulan apa Pak? Kira-kira yang tahun lalu 2020. Masih kita waktu melihat dari tahun-tahun kemarin itu ada juga sampai Maret April. Itu juga masih ada hujan juga. Tapi potensi intensitas hujannya kecil. Tapi kalau sudah puncaknya itu Desember, Januari, Februari itu ya sudah tinggi sekali, sampai berapa milimeter itu dalam satu hari, bisa di atas 100 milimeter terjadi banjir ya itu harus. Kalau boleh tahu sedikit Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak sebelumnya, sebelum ke BPBD datang ke sini, kami undang, sudah menyampaikan informasi ini ke mana saja Pak? Sudah ke seluruh BPBD. Sekarisidenan? Iya, Karisidenan, masih Karisidenan Madiun. Jadi tim kami, teman-teman itu juga sudah memberikan
informasi-informasi cuaca, mengetahui keadaan cuaca yang begini, yang lebih mudah diketahui oleh petugas BPBD, dan juga BPBD bisa loh Mbak memberikan analisa sendiri cuaca dari data-data BMKG. Pada jam ini akan terjadi hujan, intensitas hujan ringan atau hujan lebat, itu juga bisa diketahui pada websitenya BMKG. Ya memang setiap harinya dari petugas Pusdalops kami juga mengupdate informasi cuaca harian. Iya, bagus Mbak, itu sudah harus sebagai landasan untuk kita bisa melakukan terjadinya hujan-hujan atau terjadinya cuaca-cuaca yang ekstrim bagaimana. Jadi nanti bulan-bulan Desember, akhir November, Desember, Januari, Februari itu ya kita malah waspada, dan BPBD mungkin nggak bisa tidur. Jadi ya PR-nya tambah banyak. Jampi Sehat Jengmarni. Ya, kita kembali lagi di Reskes Bapak, Rescue Podcast. Jadi kita sudah istirahat sebentar, kita lanjut lagi Pak. Tadi kita sudah berbicara tentang banyak hal tentang bencana hidrometeorologi, kemudian tentang apa yang harus diwaspadai masyarakat, kemudian La Nina, El Nino, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas lebih personal ke Pak Edi, karena mengingat beliau ini merupakan seorang yang pengalamannya itu sudah luar biasa banyak, ya kan? Pernah menjabat juga menjadi kepala di Makassar dan juga Surabaya. Jadi boleh diceritakan Pak, mungkin berbagi pengalaman sama masyarakat. Begini Mbak, lulusan kami itu dulu masih sebelum kita ngambil S1-nya itu di Akademi Meteorologi dan Geofisika. Ada akademinya khusus? Iya, ada akademi. Saya dulu ditugaskan pertama kali tahun 76. Wah, saya belum lahir. Iya, 77 di Medan sebagai forecaster. Forecaster adalah sebagai peramal, artinya itu membuat analisa cuaca untuk meteorologinya. Jadi cuaca-cuaca yang diterima masyarakat itu semua dari forecaster dulu? Iya, forecaster yang membuat analisanya begini-begini baru disebarkan. Nah itu waktu itu di Polonia Medan maupun di klimatologi Sampali Medan. Itu dulu tahun 77 sampai tahun berapa tahun, 5 tahun saya sudah pindah ke daerah wilayah Karangploso Malang. Itu di klimatologi. Jadi stasiun kantor UPT-nya BMKG itu namanya stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, stasiun geofisika. Jadi stasiun bukan hanya kereta api ya Pak ya? Bukan kereta api. Jadi ada stasiun namanya stasiun. Terus ada balai besar. Sekarang balai wilayah 1 ada di Medan, wilayah 2 ada di Ciputat, Jakarta, wilayah 3 ada di Bali, wilayah 4 ada di Makassar, wilayah 5 ada di Papua, artinya di Jayapura. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Itu balai wilayah. Tapi kita dari stasiun-stasiun itu dulu saya harus pindah di Karangploso, saya pindah ke Makassar sebagai kepala stasiun. Kepala stasiunnya itu adalah maritim ada klimatologi di Maros, ada maritim di Pautere, dan ada di geofisika di Goa. Itu kepala stasiunnya itu masing-masing dari teman-teman kita. Dan tugas kita itu dulu yang menganalisa sama anggota kami, pegawai kami masih sedikit Mbak. Itu kalau sudah dianalisa kita kirim ke mass media cetak maupun mass media elektronik, kita pakai sepeda motor. Ya, sangat-sangat betul-betul meyakinkan kalau ini cuaca namanya perakiraan cuaca yang diistilahkan prakicu. Nah, ini kita sebarkan, kita kirim ke daerah-daerah. Dulu pegawainya masih sedikit, itu ya. Sekarang sudah sedikit. Banyak sekali. Setelah itu di Surabaya, saya juga Surabaya di maritim juga, di stasiun meteorologi maritim. Itu juga memberikan namanya PMO-nya, artinya itu
informasi cuaca maritim, gelombang. Kalau terjadi gelombang tinggi, laut, kita kepada nakoda harus diwaspadai. Kita kirimkan informasi cuaca tentang gelombang. Terus habis itu kita ditarik ke Jakarta. Ya, ditarik Jakarta. Di samping itu terus kita dengan teman-teman, daripada kita pensiunan sudah pensiun purna, itu sudah daripada ngelamun, ayo kita ilmu kita memberikan input, terima inputnya dari pusat, kita memberikan outputnya kepada masyarakat. Ini masyarakat biar tahu, awam tuh mengetahui kondisi cuaca ini bagaimana, lebih jelas dan lebih mengerti. Kita jabarkan ini cuacanya begini. Tujuannya luar biasa sekali berarti ya Pak. Sudah purna lumayan. Tapi masih berusaha untuk memberikan ilmu kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham ya. Dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Betul, masyarakat lebih jelas Mbak. Lebih jelas mengerti ini cuaca ini. Cuma tidak mendengar, hanya mendengar di radio maupun di surat kabar, membaca ini cuacanya begini. Tapi ada sosok, katakanlah manusia yang ada kepedulian kepada ilmu meteorologi cuaca, akan dituangkan, diberikan kepada masyarakat. Ini lebih jelas dan ini respon sekali masyarakat. Dan ini saya lucu sekali Mbak. Jadi kalau terjadi cuaca waktu saya masih menjabat di kepala stasiun itu, selalu ditelepon, bukan hanya ditelepon orang yang punya hajat. Orang punya hajat itu juga telepon dulu Pak? Betul. Tanya cuaca, gimana cuacanya Pak? Kita lihat di dalam di komputer, kita lihat analisanya bagaimana. Cuacanya begini. Ini nanti malam hujan Pak, sedang, dan hujan masih hujan ringan bisa. Tapi kalau hujan deras, hujan lebat, yaitu nanti tergantung kepada pengguna. Kalau bisa jangan ngadain acara pernikahan. Acaranya tetap, tapi nanti akan ditambahin ya. Kalau bahasa Jawanya itu terok-terok itu ya. Iya betul ya. Ada juga Mbak, lucu sekali. Ada juga lucu, yaitu orang yang punya perusahaan kerupuk. Buat jemur kerupuk ya Pak ya. Pak, ini hujan Mbak, kenapa Pak? Ini hujan ini bagaimana Pak? Ini hujan apa tidak? Loh Bapak apa usahanya? Saya sebagai pabrik pengusaha membuat kerupuk. Nah ini mau saya keringkan, dan saya lucu sekali, saya keringkan gimana? Ini nanti hujan. Ini nanti masih dalam keadaan kondisi baik, dalam tidak hujan. Ya cerah gitu ya. Katanya kita lihat Mbak, kita di dalam analisa cuaca kita bisa menghitung. Memang biasanya perakiraan cuaca itu bisa dilihat atau dihitung sampai 1 minggu ke depan atau gimana Pak? 3 hari Mbak. Hanya 3 hari? Iya, 3 hari ke depannya bisa diketahui kondisi cuacanya bagaimana. Itu juga melalui satelit atau melalui apa? Iya, dari satelit nanti kita bisa gambaran-gambaran awan. Dari gambaran awan juga bisa seperti apa yang terbuat dari ini. Ini dari citra satelit Mbak. Ini lihat, ini terjejar dari satelit awan. Ini gambaran awan, juga terjadi analisa kita akan terjadi, dan kita buat analisa bagaimana cuacanya. Itu yang nanti bagaimana yang gambar ini kita ketahui keadaan awan itu bagaimana. Yang bisa baca juga orang BMKG ya Pak. Tapi yang paling sibuk itu nanti ini karena sudah ada pandemi ya. COVID ya Mbak ya. Dulu itu tahun berapa ya? Tahun 2010 belum pandemi. Itu punya hajatan, masih ada kafe-kafe malam tahun baru. Itu mesti dia maunya perhitungan hujan apa tidak. Itu mesti. Biasanya kalau tahun baru hujan Pak. Ya pasti itu. Iya kan? Iya. Kenapa ya seperti itu ini sudah kita lihat dari analisa awan itu sudah mengenai musim hujan itu sudah jelas. Nanti 3 hari sebelum tahun baru itu akan jelas akan terjadi hujan itu pada hasil analisa kami di
citra satelit kita. Oh ini begini. Ya, biasanya Gitu. hujan. Iya. Jadi orang kan Iya. mau ngerayain tahun baru, Iya. tapi ya harus siap Tapi kalau kehujanan. mudah-mudahan hujan. Tapi pernah saya waktu itu selagi ada wawancara juga itu kita sudah membuatkan suatu perakiraan cuacanya malam tahun baru hujan, malam tahun baru hujan. Terus hujan itu bergerak lapisan awan cumulonimbus atau awan hujan itu ke daerah, masa saya di Jawa Timur Mbak ya, di Surabaya, itu di Madura. Jadi hujan di laut. Tapi kembali lagi awan itu karena hembusan angin kembali ke daratan, Surabaya banjir pada subuh sesudah tanggal 1 tahun 2010 waktu itu. Itu banjir. Dan kami juga pernah diwawancara dengan teman-teman dari radio swasta di Surabaya. Itu sore kami wawancara selesai, kita analisa kita diprediksikan nanti ini akan terjadi angin kencang dan hujan deras. Betul Mbak. Di radio swasta itu habis selesai saya pulang, itu dikabarkan antenanya roboh karena hujan deras. karena hujan deras dan angin kencang. Ya Allah. Itu tahun 2012, masih ingat saya. Bapak masih ingat, Surabaya. ingatannya luar biasa. Ya itu, jadi ada dukanya, ada dukanya Iya, itu. suka Kalau dukanya. sukanya itu senang itu, waduh, tidak banjir. Ya itu Hujan. senang. Hujan masih hujan sedang. Kalau hujan deras gimana? Waduh. Tapi kalau saya khawatirkan, saya mikir tuh kalau terjadi petir dan hujan angin kencang itu Mbak, gimana kehidupan masyarakat nanti? Ya. Harus diwaspadai. Itu bentengnya dari teman-teman BPBD BPBD, yang ya. mengayomi. Ya betul Pak. Mengayomi. Oh ini sudah jelas nanti hujan, harus waspada. Ibu bapak masuk aja ke rumah, Ya. jangan di tanah lapang karena hujannya deras, intensitas hujan deras dan anginnya kencang sekali. Itu Ya. Mbak, itu tugas BPBD. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman Iya. Bapak. Selama berapa puluh tahun Pak mengabdi? 35 tahun 35 saya sudah tahun. mengabdi kepada Badan Meteorologi Geofisika, sekarang BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Wah. Ini yang sangat saya senang sekali. Setahu saya masuk BMKG itu susah. Iya, sebetulnya tidak. Kalau belajar, rajin belajar, Ya, itu kuncinya memang. itu bagus, bisa. Ya, orang-orang Bisa. terpilih Itu ada, ya. iya, ada namanya Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika (STMKG). Ya, ya, Itu saya tahu diploma itu, Pak. 4. Itu STMKG. nanti masuk aja sebagai Ya. taruni. Dan itu adalah ikatan dinas. Saya dulu punya teman Pak dari UGM juga mendaftar STMKG. Sudah dapat UGM tapi masih mau mencoba masuk STMKG. Susah dia bilang. Iya. Gak lolos. Ada juga Mbak, ada juga teman-teman itu yang sudah pernah kuliah. Ya. Tingkat 2 dia keluar mau masuk STMKG kok diterima. Masuk STMKG. Iya. Jadi ya karena STMKG itu kalau sudah lulus diploma 4 itu ditempatkan di mana saja, harus siap di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Pulau kecil pun mau pulau yang jauh pun Wah. harus siap. Ya. Dengan status nanti diangkat jadi pegawai negeri sipil. Ya, luar biasa Itu sekali. harus betul-betul pandai dan pintar Iya. sekali. Betul. Memang sulit, saya tahu Iya. itu karena saya lihat teman saya waktu itu belajar sangat keras setiap hari padahal sudah masuk kuliah juga. Iya. Saking pengennya ini bekerja di BMKG, dia punya mimpi jadi sekolahnya di STMKG tapi Iya, ternyata iya, mungkin jalannya ya Pak belum ke sana. Iya. Jadi untuk BMKG sendiri Bapak tadi selain cuaca kemudian bencana apalagi Bapak yang biasanya menjadi fokus dari BMKG? Itu kalau menjelang itu tugasnya dari stasiun-stasiun geofisika, bidang geofisika. Apa nama Mbak kalau sudah menghadapi puasa, Ya, hibat apa namanya Pak? Atau hilal apanya itu nanti dari analisanya geofisika. Oh, itu juga Disaksikan, BMKG iya, juga, Pak? BMKG juga dari Kementerian Agama bersama dengan BMKG Oh, iya. menentukan
waktu-waktu untuk menjelang hari raya kapan, menjelang puasa kapan, itu yang biasa disiarin di TV itu kan Pak. Jadi dia itu pakai teleskop, jadi nanti bisa melihat bagaimana nanti terjadinya matahari, apa timbulnya dan tenggelamnya, itu akan kelihatan dalam bentuk nanti baru dianalisa. Oh, ini pada hari ini jam ini terjadi, nanti puasa dimulai. Berarti ada bidang-bidangnya tersendiri ya. Kalau untuk Bapak sendiri masuk ke, saya di meteorologinya. Jadi meteorologi cuaca. Jadi itu yang perlu sekali, terutama di maritim juga. Jadi kami juga terfokus juga di cuaca, meteorologi maritim, mengetahui gelombang-gelombang tinggi, terjadi rob itu kapan. Itu juga kapal-kapal harus diwaspadai gelombang-gelombang yang sangat tinggi. Ini tugas-tugas waktu kami bertugas di BMG, Mbak, BMKG. Ya. Kemudian Pak, saya juga penasaran, apakah sekelas BMKG juga saling bertukar pikiran atau sharing, atau mungkin pernah kalau istilahnya anak sekolah tuh studi banding atau gimana untuk melihat misalnya cuaca kalau di luar negeri itu berbeda sama di Indonesia, kayak gitu-gitu juga ada nggak sih? Ada Mbak. BMKG itu mempunyai pusatnya WMO, World Meteorology Organization. Itu di Swiss. Seluruh dunia itu? Iya, itu pusatnya di situ. Jadi selalu kerjasama sering. Kita juga sama LAPAN, Lembaga Antariksa. Iya, sama juga. Kita juga di penerbangan maupun di stasiun-stasiun meteorologi penerbangan itu juga bekerjasama dengan Angkasa Pura. Oh iya. Banyak sekali. Luar biasa sekali. Iya, tapi pusatnya WMO-nya itu World Meteorology Organization-nya, organisasinya di Swiss. Oh, di Swiss. Itu selalu kalau ada selalu kejadian-kejadian terjadi itu mesti disiarkan dari dunia ke seluruh, termasuk Indonesia, BMKG-nya. Wah, ini yang perlu diketahui masyarakat ya. Sepertinya masyarakat juga belum banyak tahu tentang hal ini ya Pak ya. Iya, jadi itu mempunyai namanya induknya, itu pusatnya itu ada di Swiss itu. Saya kira khusus hanya ada di Indonesia, ternyata ada. Bisa seluruh dunia itu punya BMKG semua. BMG semuanya, meteorologi Cina, Jepang, Australia, semuanya. India, Jepang, Pakistan juga semuanya ada. Itu semuanya sudah ada. Itu selalu kerjasama. Kalau ada rapat koordinasi, artinya rapat antar negara, itu dibahas masalah iklim, itu dunia gimana itu. Lah itu nanti akan terjadi juga, seluruh dunia itu akan bertemu. Nah Pak, kalau membahas seluruh dunia, apakah La Nina tadi itu juga terjadi di seluruh dunia juga? Iya, betul. Itu nanti dibahas juga. Ini kapan terjadinya La Nina? Jadi mereka juga yang di luar negeri juga antisipasi ya Pak ya? Iya, kita punya juga tenaga-tenaga forecaster di seluruh dunia itu. Negara-negara itu punya tenaga-tenaga forecaster sebagai membuat analisa, memprediksikan ini gimana terjadi. Luar biasa itu juga sekali. Terjadi nanti kalau kekeringan, kemarau panjang itu akan terjadi, prediksikan dari forecaster, tenaga forecaster itu. Yaitu dari lulusan STMKG tadi ya Pak ya. Itu forecaster dulu. Dulu saya juga forecaster dulu Mbak. Jadi dari bawah dulu. Terus naik sedikit. Naik karirnya. Iya, karir terus. Itu semua kan dilihat dari karir kita. Ya. Pengalaman berharga apa yang paling Bapak ingat hingga saat ini Pak? Paling berharga itu yang sangat menghargai semua. Seperti pimpinan kita di pusat itu selalu menghargai, selalu mendapat penghargaan kepada pegawai-pegawai BMKG yang mempunyai pekerjaan yang begitu yang sukses dan bagus, itu selalu mendapatkan penghargaan. Oh, ada seperti itu. Hari Meteorologi Sedunia. Di waktu Hari Meteorologi Sedunia itu di Indonesia juga diperingati, itu pegawai-pegawai mana yang pekerjaannya yang bagus dan stasiunnya juga sudah maju,
pelayanannya juga baik kepada masyarakat, bagus. Lah itu pun juga selalu diberi penghargaan. Di samping masa kerja, seperti saya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu selalu dapat penghargaan dari Presiden. Luar biasa. Iya, itu masa kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu selalu, itu pegawai-pegawai mana, jadi ada penghargaannya, Mbak. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di luar sana mengenai kondisi yang harus diwaspadai di akhir tahun ini, Pak? Iya, pada akhir tahun 2021 menjelang tahun 2022, masyarakat saya inginkan jangan sampai membuang sampah sembarangan di kota-kota, karena ini terhambat dengan aliran sungai kepada aliran air, terutama banjir di kota-kota. Karena kita banyak kota Madiun itu adalah dapat kiriman itu hujan deras, meskipun hujan deras dan terjadi banjir itu dari daerah-daerah dataran tinggi. Itu yang kita waspadai. Kita harus waspada, bukan tanah longsor, tapi waspada pohon yang tumbang, angin kencang, dan banjir. Jangan membuang sampah kepada sama sampah di daerah-daerah dataran, di jalan atau di gorong-gorong itu, Mbak. Itu sangat berbahaya, nanti terjadi banjir masyarakat. Jadi kalau sudah ada hitam pekat, awan sibi sudah menggelantung di kota-kota ini, sudah waspada. Wah, ini akan terjadi petir. Wah, ada petir. Kalau ada petir, apa itu ya, aliran listrik, terutama komputer, apa di TV, apa kita matikan kalau sudah ada terjadi petir yang sangat dahsyat sekali. Dan angin kencang, apa itu masuk ke dalam rumah aja. Jangan sampai, terutama banyak yang malam minggu gitu, ada di pinggir jalan, masyarakat terutama anak-anak muda ya, Mbak ya. Waduh, lagi selfie-selfian apa tuh. Padahal ini sudah menginjak dalam hujan-hujan ini, ada petir, ada angin kencang, itu waspada. Jangan sampai terjadi. Kita harapkan tahun ini bencana hidrometeorologi jangan sampai ada bencana suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Jangan. Khususnya di Kota Madiun ya. Khususnya Kota Madiun. Ini yang kita harapkan. Masyarakat eling. Oh iya, ini adalah ciptaan Allah. Tapi kita harus mewaspadai kondisi alam. Ya, seperti tagline, kita jaga alam, alam jaga kita. Betul? Iya, betul, Mbak. Ya. Kita jaga alam menjaga kita. Kita jangan merusak. Ya, seperti pohon-pohon, jangan merusak hutan-hutan lindung, jangan dirusak. Nanti akan terjadi tanah longsor. Terutama dataran tinggi, masyarakat di dataran tinggi itu jangan ditebangilah pohon-pohon itu. Itu akan mengakibatkan tanah longsor dan terjadi banjir bandang. Itu waspada. Baik. Betul sekali Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan, mungkin hampir 1 jam atau mungkin sudah 1 jam menemani saya hari ini berbincang tentang anomali cuaca di akhir tahun. Tema kita hari ini, yang mana fungsinya ini semoga bermanfaat untuk masyarakat seluruhnya, khususnya di Kota Madiun ya Pak, untuk mewaspadai cuaca di akhir tahun, ada bencana hidrometeorologi. Betul begitu Bapak. Sekali lagi saya berterima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan yang mungkin sama-sama kurang berkenan bagi Bapak. Iya, terima kasih. Ya, baik, nanti mungkin Bapak kalau mau lihat tayangan kita bisa lihat, cek di YouTube-nya BPBD Kota Madiun. Kita sebarkan informasi penting ini kepada seluruh masyarakat di Kota Madiun agar semua kalangan mendapatkan pengetahuan ini, berita penting hari ini, informasi penting hari ini. Iya, saya harapkan mudah-mudahan Allah yang akan melindungi kita. Amin, amin, amin. Dan tugas yang sangat penting adalah pesan kami kepada BPBD, mohon diayomi masyarakat warga terhadap terjadinya cuaca ekstrim. Bisa diketahui nanti dari websitenya, yaitu dari update datanya
update data dari BMKG. Baik. Langsung kita akan bertindak kalau cuaca akan terjadi ekstrim. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih Bapak sekali lagi. Silahkan say bye-bye ke kamera. Sampai jumpa di Reskes selanjutnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.